Oke. Jadi kali ini kita akan melaksanakan praktikum 4 dan praktikum 5 yang ada di modul itu rangkaian clipper dan rangkaian clamper. Anda kan sudah belajar ya mengenai rangkaian clipper, rangkaian clamper, sudah dapat tugas, sudah mengerjakan UAS juga, UAS PS ya yang terkait dengan materi ini. Nah, sekarang Anda lakukan simulasi. Nah, ini ya. Melakukan simulasi, kemudian Anda membandingkan apa yang Anda dapat sinyalnya dengan perhitungan Anda. Nah, khusus untuk dua praktikum ini, saya tidak meminta Anda untuk membuat laporan akhir yang panjang, yang isinya itu kayak dasar teori, langkah percobaan, kayak gitu, nggak usah. Jadi, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah membuat laporan akhirnya, gitu ya. Yang pertama, data. Nanti datanya apa? Datanya di sini adalah berupa gambar dari gelombang input dan gelombang output dari rangkaian clipper dan clamper. Ya. Jadi datanya yang Anda dapat ini, kemudian dari data ini Anda bandingkan dengan analisis yang Anda lakukan dengan menggunakan rumus ya. Anda kan sudah belajar menganalisis rangkaian clipper, rangkaian clamper gitu. Nah, jika kita punya rangkaian seperti ini ya, dengan nilai-nilainya sudah tercantum, kemudian Anda analisis itu untuk tegangan output di sini gitu, berarti berapa sih Oke, maaf ya tadi saya terlempar ini. Ya, kembali lagi ya ke penjelasan saya. Mana sih? Sama. Oke, tadi balik lagi ya tentang penjelasan saya yang tadi. Jadi Anda melakukan praktikum, Anda gambarkan gelombang outputnya, kemudian dibandingkan hasilnya dengan analisis Anda. Sama nggak gelombang output dari analisis dengan Anda simulasikan di Proteus. Kemudian di bagian pembahasan itu Anda jelaskan mengenai hal-hal ini ya. Jadi prinsip kerja rangkaian clipper itu bagaimana? Kemudian dari gambar gelombang input dan outputnya itu kayak gimana? Terpotongkah atau enggak? Misalnya terpotong di bagian sebelah mana? Kayak gitu dijelaskan. Kemudian ada rangkaian clipper negatif dan rangkaian clipper positif. Ya, kemudian Anda bandingkan keduanya. Yang positif itu yang bagaimana sih? Yang negatif itu yang bagaimana? Dilihat dari bagian sinyal yang terpotong dan polaritas dari diodenya. Ya, Anda bisa kaitkan dengan itu. Jadi intinya adalah pembahasannya menjelaskan hal-hal ini dan Anda jelaskan sedikit mengenai Anda bandingkan ya antara yang Anda dapat ini ya gambar gelombang input outputnya dengan analisis Anda. Nah, karena ini dua praktikum sehingga saya memberikan kelonggaran waktu, Anda bisa mengerjakan laporannya
selama 2 minggu. Jadi batas pengumpulan laporannya itu 2 minggu. Kemudian untuk laporan sementara lebih dari 50%. Oke. Untuk laporan sementara bisa dikumpulkan sampai besok. Anda hanya tinggal mengikuti saja prosedur yang ada di modul sama persis seperti itu. Ya, saya kasih contohkan. Ya, persis seperti itu yang clipper dan clamper. Nah, oke. Pertama kan kita ini pilih dulu ya komponennya ya. Diodanya itu pakai kode berapa itu diodanya? Kodenya 1N4001. 1N4001 ya. 1N4001. Responding biasanya. Corona awas. Oke, nah di sini 1N4001. Pilih yang ini ya, yang dioda. Nah, di sini terlihat bahwa 1N4001 itu merupakan dioda silikon. Nah, jadi ketika nanti Anda menganalisis, berarti diodanya adalah dioda silikon, bukan dioda ideal. Kemudian tambahkan lagi yang lain, ada resistor, kemudian ada apa lagi? Oke. Nah, kalau sudah kita rangkai, kemudian ada resistor di sini, ada. Nanti akan dipandu oleh asisten ya. Ground. Ya, kemudian kita pakai oscilloscope channel A untuk inputnya, channel B untuk outputnya. Diubah sini 15 kilo ya, kalau nggak salah. Kemudian amplitudenya 3 dan frekuensinya 200. Sudah ya. Nah, apply. Usulkan oleh pada rapat pertama, koordinasi pertama bahwa itu harus dilakukan rapat rutin. Nah, paling tidak di akhir Nah, ini kita akan dapat sinyal output seperti ini ya. Yang atas ini adalah input, yang bawah adalah outputnya. Ini saya perbesar saja. Besar, ini saya perbesar. Nah, di sini nanti akan terlihat ya. Anda lihat bahwa ada bagian sinyal yang terpotong. Kalau saya tarik yang biru ini ke atas, yang garis putus-putus mendatar itu kan bagian tengah-tengahnya ya. Nah, berarti ada bagian di daerah positif itu yang terpotong. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ada bagian sinyal yang terpotong ya, di bagian sini ini terpotong. Nah, nanti Anda bandingkan dengan analisis Anda. Analisis Anda betul nggak dapat gelombang yang seperti ini? Gitu. Itu untuk yang clipper. Kan nanti clipper ada positif, ada yang negatif ya. Yang kedua hanya tinggal mengubah ini saja ya, tinggal dibalik saja polaritasnya. Oke, itu untuk clipper ya. Kemudian untuk clamper nanti kita pakai kapasitor ya. Diikuti saja stepnya di modul. Nah, untuk rangkaian clamper gitu ya. Rangkaian clamper itu nanti akan menghasilkan sinyal yang sama persis sebetulnya dengan inputnya ya. Karena ingat bahwa rangkaian clamper itu hanya menggeser sehingga total swingnya dari peak to peak-nya itu akan sama. Jadi nanti Anda lihat
Kalau misalnya rangkaian lemper ya, ketika saya tarik itu ke sini, ini nggak ada yang terpotong, tapi betul-betul sama persis dengan inputnya. Jadi Anda nanti dilihat ya, punya Anda itu betul sama nggak? Nah, kemudian Anda bandingkan dengan teori, ya, dengan analisis Anda untuk rangkaian lemper tadi. Bandingkan juga dia bergesernya itu seberapa sih? Gitu. Bergesernya seberapa, kemudian untuk clipper juga Anda bandingkan dia terpotong di mana, pokoknya Anda jelaskan gitulah ya di pembahasan mengenai itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan praktikum kita. Praktikumnya cepet kan? Ini yang clipper paling 15 menit selesai. Apalagi sekarang Anda sudah sangat terbiasa dengan Proteus ya, jadi saya rasa udah nggak ada masalah. Oke. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan praktikumnya? Belum ada? Kalau belum ada, berarti saya serahkan ke asisten. Siapa hari ini asisten yang akan memandu? Saya, Bu. Siapa ini, Mbak? Natasha, Bu. Oke. Oke, silakan Mbak Natasha. Saya jadikan host ya. Kak, izin bertanya sebentar. Sepenuhnya saya serahkan ke asisten. Maaf, Bu, izin bertanya. Untuk yang kelemper itu resistornya pakai 10.000 ohm atau 1.000 ohm ya, Bu? Gimana Mbak Natasha? Untuk yang kelemper itu kan di modul itu ada yang 10.000, ada yang 1.000. Apa resistornya? Itu pakai yang 10.000 atau 1.000 ya, Bu? Atau beda? Sebentar ya, saya cek di modul saya itu. Iya, Bu. Clipper 15.000. Clipper atau klemper? Kelemper, Bu. Klemper, oke. Rp10.000 ya untuk resistor. Baik, Bu. Oke. Baik, silakan Mbak Natasha, bisa dimulai. Baik, Bu, terima kasih. Izin share screen ya, teman-teman. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Teman-teman terdengar kan? Maaf Mbak, suaranya agak kecil. Tapi kecil. Oh, kecil. Oke. Bentar ya. Kalau ini gimana? Udah jelas belum? Cek, cek. Apa suaranya udah jelas? Masih kecil Mbak. Kalau ini gimana? Udah jelas belum? Lebih jelas. Oke. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Fisika E 2019. Di sini akan membersamai teman-teman buat praktikum clipper sama klemper. Nah, yang pertama itu clipper kan tadi udah dijelasin sedikit ya sama Bu Pinata. Yang pertama, siapin komponennya dulu. Ada dioda. Tadi diodanya pakai yang 1N001 ya. Pakai yang dioda silikon. Terus pakai resistor. Sama sumber tegangannya itu passing. Oke.
Jadi nanti kita rangkai yang Clipper dulu. Kalau misalnya udah dapat datanya baru ke Clamper ya. Kita drop semua komponennya. Terus kita rangkai. Bedanya di sini. Yang pertama kita rangkai yang Clipper positif. Nah, kalau yang positif itu kalau bagian outputnya itu ketemu sama anoda, itu berarti Clipper positif. Pak izin bertanya. Tadi kodenya itu yang dioda IN401 ya? Ya, 1N4001 itu yang silikon. 1N ya, Mbak? Iya, 1N. Oke, udah dirangkai kayak gini, tinggal ditambahin ground. Sama buat analisisnya pakai oscilloscope. Nah, yang A disambungin ke inputnya di sini. Terus yang B ke outputnya. Nah, terus kita sesuaiin komponen-komponennya nih, kan nilainya belum sesuai. Amplitudenya itu 3, frekuensinya 200. Terus resistornya tadi 15 ya, 15.000. Nah, buat tahu hasilnya tinggal dirun kan. Maaf Kak, tadi resistornya berapa ribu? Resistornya 15.000. Baik, makasih Kak. Oke. Sebentar ya, ini loadingnya cukup lama. Nah, ini yang sinyal, yang channel C sama D dimatiin aja. Kita besarkan gelombangnya. Nah, ini udah kelihatan ya gelombangnya. Jadi yang kuning itu kan yang input, dia gelombangnya itu. Nah, yang biru ini kan gelombang outputnya, dia terpotong. Nah, teman-teman bisa analisis ya, yang kepotong itu bagian apa. Yang tadi itu adalah rangkaian Clipper positif. Buat tahu max-nya, ini pakai kursor, terus diarahin ke gelombangnya, kayak biasa. Nah, kan tadi datanya itu yang diminta gambar sinyalnya, itu nanti bisa di screenshot satu-satu atau gimana biasanya yang digambar atau gimana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mbak, maaf mau nanya tadi frekuensi sama itunya berapa ya Mbak? Frekuensinya 200, amplitudenya 3. Makasih Mbak. Oke. Yang lain gimana? Udah ketemu? Udah dapat gambar gelombangnya? Sebentar, Mbak. Sekalian aja ya teman-teman bisa langsung nyoba. Ini rangkaiannya seperti ini.
buat nilai-nilainya udah kakak taruh di chat ya. Tadi yang kotak-kotak itu gimana ya? Yang apa ya? Halo, Mbak. Yang mana? Kotak Yang kotak, kotak itu, yang kotak yang kotak-kotak. Apanya ya? yang AB itu artinya. Yang apa? Boleh diulang nggak? Suaranya putus-putus soalnya. Jadi buat ngubah masing-masing Yang nilai tinggal diklik 2 kali. Stop. Gimana? Kalau nggak ditulis. Mungkin antara mencari osiloskop sama menampilkan hasil itunya mungkin, Mbak. Boleh diulang nggak? Nampilin osiloskop sama apanya? Mungkin antara mencari komponen osiloskop dengan untuk menampilkan gelombangnya. Bentar. Jadi kalau misalnya kita udah buka lembar kerjanya nih, biar osiloskopnya nggak hilang, jangan disilang. Jadi langsung aja ke sini, ke bagian yang stop simulation. Nanti kalau ini disilang, kita run lagi tuh biasanya nggak muncul gitu. Itu mungkin udah sistemnya dari sana kayak gitu ya. Nah, sebenarnya Mbak kurang paham, kurang menangkap pertanyaannya. Nah, kalau ganti nilai komponennya, itu kan tinggal diklik 2 kali aja kan. Di bagian komponennya, nanti keluar kayak gini. Kalau udah, tinggal disimpan. Oke. Gimana? Udah menjawab pertanyaannya belum ya, Bella? Ya, Mbak, udah. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Yang lain ada permasalahan nggak? Mbak mau nanya, boleh? Iya, boleh. Kalau buat nyari yang tegangan outputnya gimana ya Mbak, yang PP out-nya? Soalnya dari kemarin tuh itu kalau lihat dari teman-teman tuh beda-beda gitu Mbak caranya. Mungkin bisa dikasih tahu Mbak? Oke. Kalau buat cara simpelnya itu tinggal pakai kursor. Kan awalnya kursornya nggak nyala kan? Kalau abu-abu berarti nggak nyala. Nah, biar nyala tinggal diklik aja. Terus arahin ke puncaknya. Kalau yang output Mbak? Ini kan yang input. Kalau yang output berarti yang di sebelah sini. Di puncaknya ya. Mungkin akan ada perbedaan nilai. Karena bisa jadi yang diklik itu bukan output puncaknya gitu. Nah, ini outputnya 1,2 volt gitu. Gimana Alea? Makasih Mbak. Oke. Yang lain gimana? Udah selesai? Aman, Mbak. Iya, kenapa Ella? Aman, Mbak. Oke, sip. Mbak mau izin bertanya. Iya, kenapa? Camelia?
gelombang saya kok yang rata yang malah bagian bawah ya Mbak, yang channel B. Itu kenapa ya Mbak kira-kira? Yang rata yang channel B. Kan kalau punya Mbak kan puncak yang bagian atasnya itu rata. Kalau saya malah yang bagian bawahnya. Oh, oke. Coba kamu lihat diodanya. Udah bener belum posisinya? Jadi nih, diodanya outputnya kan di sini. Outputnya itu ketemu sama Makasih Mbak, makasih teman-teman. ya sama-sama. Jadi yang positif itu outputnya ketemu sama anoda ini, bagian sininya. Itu yang positif. Gimana yang lain? Udah selesai? Udah aman? Mbak mau tanya. Mbak mau tanya. Iya. Ya. Mbak itu kok punya aku biru yang apa yang channel B-nya tuh yang biru kok itu ya ke atas ya gunungnya ya. Kalau punya Mbak itu ke bawah. Posisi diodanya udah bener. Kayaknya sama kayak Kamelia tadi deh. Oh iya. Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Yang lain udah semuanya? Atau masih ada yang ngerangkai? Oke, lanjut ke yang negatif ya. Sebenarnya sama kan rangkaiannya, cuman kalau negatif tuh diodanya tinggal dibalik. Jadi yang bagian katodanya itu yang ketemu bagian outputnya.
Kalau tadi kan posisinya ke bawah gini kan. Kalau yang negatif itu posisinya ke atas. Itu yang Ada kelempar. perbedaannya ya. Kenapa? Itu yang kelempar. Ini clipper, masih clipper. Pemotong. Klempernya nanti setelah ini. Nah, kalau yang tadi positif, itu yang kepotong bagian atasnya kan. Nah, sekarang yang negatif, itu ternyata yang kepotong bagian bawahnya. Buat cari puncak-puncaknya sama, tinggal pakai kursor, terus diarahin ke gelombangnya. Rangkaiannya sama persis, cuman yang positif itu ngadep bawah, yang negatif itu ngadep atas. Ini kan outputnya itu ketemu sama katoda, ini berarti negatif. Jadi dia nggak ngalir pas bagian negatifnya, tapi pas positifnya itu ngalir. Oke. Mungkin bisa dicoba sekalian yang positif sama negatif, terus diambil datanya. Inputnya gimana, outputnya gimana. Ada yang mau ditanyain nggak? Mbak, disuruh nyari yang output sama input ya, data output sama input. Iya, datanya yang paling utama itu, maaf ya kalau keganggu suara dari luar. Jangan lupa juga gambar sinyalnya itu di screenshot, yang input sama output, dua-duanya. Buat yang clipper positif sama ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang sesuai sanksinya.
Gimana teman-teman? Udah dapat datanya semua yang Clipper? Kok punya aku nggak bisa dibalik ya Mbak diodanya? Maaf. Eh, simulasinya masih di run atau udah di stop? Kalau misalnya masih di run itu nggak bisa ngubah-ngubah komponennya. Jadi harus di stop dulu, terus dibalik. Terus itunya, penghubungnya, kawat-kawatnya juga harus dihapus dulu. Gimana Bella, udah bisa atau masih belum bisa dibalik? Udah Mbak, udah bisa. Makasih Mbak. Mbak, berarti nanti untuk laporan sementaranya kita menyerahkan hasil screenshotan ini sama apa lagi ya Mbak datanya? Kalau di modul itu cuma gambar ya, jadi gambarnya aja nggak apa-apa. Tapi nanti yang di pembahasan, di laporannya itu sesuai yang dijelasin sama Bu Pinaka tadi ya. Kayak ada membandingkan data kan. Oh, oke Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Udah selesai ambil datanya? Jadi aku Kalau udah bisa. Oke, mantap yang udah. Nanti apa sih? Nulis di kolom chat aja ya yang udah gitu. Biar kalau misalnya udah selesai semua, tinggal lanjut ke yang Clamper. Sambil nunggu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya teman-teman.
Udah hampir setengahnya yang udah. Yang lain gimana? Masih ada masalah atau masih coba-coba? Mbak, mau tanya ini kalau dia kan dia dari sana. Maaf, boleh diulangi nggak? Soalnya di sini putus-putus. Tadi waktu nyari angkanya itu dipencet kursornya ya, Mbak? Ya, Tapi punya Iya. aku nggak bisa, Mbak. Dipencet pun nggak keluar. nggak keluar. Nggak keluar angkanya, nggak keluar garisnya juga. Oh iya, bentar. Coba kamu stop dulu, terus kamu run lagi. Oh iya, Mbak. Nah, Makasih, Mbak. kursornya Sudah itu bisa. harus sampai warna merah muda. Oh, oke. Sip, sip. Yang lain gimana, teman-teman? Kayaknya udah 30-an yang udah nih. Oke, gimana? Udah bisa dilanjutin ke praktikum selanjutnya? Atau ada yang masih bermasalah? Boleh ditanyakan. Nanti jam 13 waktu Indonesia Barat, kita lanjut ke hukum yang kelempar ya, teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut ke praktikum yang kelima ya, yang kelempar. Buat yang rangkaian kelempar, itu juga ada 2 jenis, yaitu yang positif sama yang negatif. Untuk komponennya itu sama kayak tadi, cuman ditambah sama kapasitor. Kita hapus dulu aja semuanya. Oke. Kita drop lagi komponen-komponennya. Kita rangkai dulu. Nah, di sini teman-teman, yang A itu sama kayak yang tadi ke input. Yang B itu ke output. Outputnya di antara ini, kaki-kaki resistor sama dioda. Terus kita ubah nilai komponennya. Kita klik 2 kali. Buat kapasitornya itu nilainya 10 mikrofarad. Tensinya juga diubah. Amplitudenya itu sama 3, tapi frekuensinya itu 1000 Hz. Resistornya 10.000. Terus kita run. Nah, buat lihat pergeserannya itu kita atur posisinya sama. Misal ini di negatif 30, yang ini juga di negatif 30. Coba. Nah, kan ini nggak kelihatan ya gelombangnya. Digedein lagi aja biar kelihatan. Sebentar. Nah, ini gelombangnya. Jadi sama persis, cuman dia itu geser. Mungkin geser karena resistornya itu gede, jadi gesernya itu cuman dikit banget. Nah, nanti teman-teman foto screenshot yang input sama yang output. Nah, buat yang kelempar positif ini, posisi diodanya itu kebalikannya sama si flipper. Jadi dia ngadepnya ke atas. Atau inputnya itu outputnya itu ketemu sama katoda. Gitu teman-teman. Mungkin boleh dicoba yang positif. Nah, nanti yang negatif itu diodanya tinggal dibalik aja. Jadi arahnya itu ke bawah. Oke teman-teman, silakan dicoba dulu. Kak, tadi yang VC-nya berapa aja, Kak? Oke. Kakak tulisin di chat ya. Udah ditulis di chat ya. Amplitudenya 3, frekuensinya 1000, terus resistornya 10K, 10.000.
Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Mbak, yang diodanya diubah nggak ya, Mbak? Nilainya. Apa? Kalau yang positif ngadep ke atas. Nilai diodanya nggak diubah karena dia dioda situ. Kalau silikon itu kemarin tegangannya kan 0,7. Berarti diodanya Nggak nggak diubah. usah dikasih itu, Mbak. Nggak usah dikasih nilai. Nggak usah. Biasa aja. Kayak yang clipper tadi. Mbak, untuk gedein gelombangnya gimana ya? Di sini yang volt tertib. Kalau di channel A berarti kamu pakai yang ini. Channel B yang kelihatan kan ya kursornya? Ini
yang pengaturan yang di sini itu, yang bagian bawah. Tinggal diputar-putar aja. Kalau digedein, berarti putar ke kanan. Tapi Gimana, tempatku Bel? tuh banyak. Kenapa, Bel? Tempatku tuh banyak, Mbak. Banyak apa aja? Banyak lubangnya. Mau tak gedein biar cuma 2 Oh, gitu. itu berarti ininya, apa periodenya? Yang ini nih, yang satu, yang di bawah. Yang bagian ininya diputar. Putar ke kanan. Biar jadi dikit kan. Gimana, Bel? Udah? Udah Mbak bisa, tapi yang biru kok jelek ya Mbak tempatku. Yang lembahnya jelek, kayak nggak itu. Nggak bentuk lembah. Iya, Kak. Nilainya semua udah sesuai. Untuk nilainya vesinnya tadi kan 3. Iya. 3 sama 1000. Iya, oke. Suaranya sedikit putus-putus. Tadi kan amplitude 3, frekuensinya 1000, kapasitornya sesuai di modul itu 10 mikrofarad, resistornya 10.000 juga. Nah, di sini kakak kan coba pakai kapasitor yang 1 mikrofarad. Ternyata ini lebih kelihatan pergeserannya. Kalau misalnya teman-teman mau matiin, itu tuh Iya Mbak, udah. Makasih ya Mbak. oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi gelombang birunya itu lebih dulu daripada si kuningnya ini. Berarti dia tuh geser dikit ke kiri. Tapi buat praktikum ini teman-teman tetap pakai yang 10 mikrofarad ya sesuai sama di modul. Nantinya nanti di foto di screenshot aja gelombang output sama inputnya. Jadi kan gelombang inputnya di screenshot, outputnya di screenshot. Terus nanti coba disatuin gini. Posisinya disamain. Ini di 50, ini juga di 50, terus di screenshot lagi. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Mbak, yang di SS itu bentuknya gimana, Mbak? Apa terserah? Bentuknya terserah mau gimana juga, mau gede kecil. Yang itu kan ada gelombang input, output, sama yang di ini aja, yang disejajarin gini. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Mbak, untuk yang negatif itu datanya sama nilainya. Sebenarnya kalau di perbesar tuh ada perbedaannya. Nanti kita lihat ya. Kalau tadi kan yang biru geser ke kiri dikit kan. Nah, berarti kalau negatif tuh kira-kira gesernya ke kanan. Maaf, maaf. Ternyata itu gesernya tetap ke atas dan ke bawah. Mungkin Kak Yusuf boleh bantu jelasin. Jadi kan ini pas awal kayak gerak gitu kan. Nah, pergeseran yang dimaksud kayaknya tuh naik turunnya. Jadi nggak sama kalau misalnya nggak dirangkai seperti ini gitu. Mungkin kakak-kakak asisten yang lain boleh bantu untuk menjawab. Jadi nanti datanya kita tinggal screenshot yang input sama outputnya aja. Yang ini nggak usah. Oke, teman-teman. Nah, Mbak, kok punya aku gelombangnya beda ya yang per bedanya gimana? Bentuknya atau apanya? Bentuknya Mbak, jadi nggak sama gitu yang output sama input. Uh, posisinya udah benar. Apanya ya? Naruh ini osiloskopnya. Yang A itu di sini, terus yang B itu di ini di bagian yang paralel ini. Terus nilai-nilainya juga udah benar semua. Ya,
Terus jangan lupa juga yang kapasitor itu penulisan satuannya nyambung. Soalnya kalau dipisah tuh beda maknanya. Intinya nanti hasilnya beda gitu. Liatin punyaku mau nggak Mbak? Soalnya menurutku udah sama ya. Kurang jelas. Kalau nggak di foto deh. Kirim ke asisten yang kamu punya. Oh ya, oke Mbak. Kayak
Gimana teman-teman? Masih ada yang kesulitan atau udah semuanya yang kelempar positif? Buat yang negatif tinggal dibalik aja ya dua-duanya polaritasnya. Jadi tinggal nggak dibalik, jadi ngadep ke bawah, itu yang negatif. Nah, buat ngecek pergeserannya, itu teman-teman tinggal klik aja ke DC. Jadi gini, karena AC kan awalnya. Jadi awalnya tuh gelombangnya di sini nih posisinya. Terus karena pakai dilewatkan ke rangkaian clamper, dia jadi geser ke atas. Ini yang clamper positif. Dia berarti gesernya ke atas. Kalau ke atas berarti ke bagian yang positif. Gitu teman-teman. Nanti tinggal dicoba yang negatif. Berarti kalau negatif itu kan geser ke negatif. Berarti gelombangnya dia bakal geser ke bawah. Gitu ya teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada gitu. Mohon maaf Mbak, berarti yang satu tadi juga dibuat ke DC? Yang mana? Yang kelipar. Kalau yang kelipar itu enggak. Ini khusus yang kelempar. Biar kita tahu pergeserannya gitu. Makasih Mbak. Oke, sama-sama Raffi. Oke, yang Alia belum kecil deh, bentar. Kita langsung lanjut ke yang kelempar negatif ya teman-teman. Atau yang positif ada yang mau ditanyain lagi. Kan nanti kalau di laporan sementara itu cuma screenshot gambar aja kan. Nanti di laporan akhirnya itu teman-teman kasih penjelasan. Yang kelempar positif itu gesernya kemana? Ke atas atau ke bawah gitu. Cara lihatnya tadi kan AC kan. Ini tuh posisi gelombang yang kayak ya biasanya aja gitu. Terus kalau misalnya dilewatin ke kelempar itu dia jadinya geser ke atas gitu. Oke, lanjut ke yang negatif. Buat yang negatif itu polaritasnya tinggal diubah aja. Ini lagi sekarang. Nah, dia kan awalnya itu di bawah terus naik ke atas kan. Nah ini nih posisi yang seharusnya, tapi karena pakai counter, jadi dia ke bawah posisinya, semakin negatif. Udah kayak paham belum sih? Melihat perbedaannya nggak teman-teman? Yang positif sama negatif. Lebar gelombangnya, Mbak. Coba tadi yang jawab. Saya, Mbak. Siapa yang namanya nggak muncul? Miftah, Mbak. Nah, sebenarnya kalau gelombangnya itu kurangnya sama, karena kan dia komponennya semua nilainya sama. Jadi bedanya adalah pergeserannya, arah pergeserannya. Kalau yang positif tadi itu kan ke atas. Nah, kalau yang negatif itu ke bawah. Nih, bentar ya. Ini kan gelombang yang kalau misalnya biasa aja. Nah, kalau dikelempar, Pak lempar itu ke bawah, geser ke bawah. Itu kalau negatif itu geser ke bawah, kalau
positif itu geser ke atas tadi kan. Nah, selamat mencoba yang kelempar positif sama negatif. Terus nanti diambil datanya. Kalau ada yang masih bingung, ditanyain lagi. Kita kan selesai jam 14.40 kan. Kalau misalnya nanti ada yang masih bingung dan belum selesai, boleh chat ke asisten. Permisi, Mbak. Saya mau Iya. tanya, kalau yang Kenapa? klemper positif itu gesernya ke atas ya? Iya, benar. Kalau Kok negatif, punya saya gesernya ke bawah ya? Oke. Yang positif itu berarti kan kayak yang awal kan? Itu diodanya Iya, menghadap iya. ke atas, bukan? Iya, menghadap ke atas. Nah, jadi pergeserannya itu bukan yang kalian run gini ya, bentar. Nih, sorry. Ini kasih contoh yang negatif ya. Kan pas di run, dia geser ke atas kan? Nah, ini adalah posisi yang awal sebenarnya. Kayak apa ya? Gelombangnya kalau misalnya nggak dilewatin ke clamper tuh kayak gini nih. Di sini posisinya. Tapi kalau dilewatin ke clamper itu di bawah. Berarti kan awalnya di atas, terus kalau dilewatin ke clamper ini di bawah. Berarti kan geser ke bawah kan kalau yang negatif. Jadi bukan pas dia jalannya ke atas itu bukan. Tapi gini, ini awalnya kan kayak gini. Tapi karena dilewatin ke rangkaian clamper, dia jadi geser ke bawah. Dari ini, posisi ini ke sini. Itu turun apa naik? Oh, iya. Oh, iya. Turun Jadi, kan? posisi awal itu AC, terus DC-nya posisi akhir gitu ya? Ya. Kita lihat yang ini, yang posisi akhirnya itu channel yang B itu diganti ke DC. Kan awalnya AC.
Iya. biar lihat pergeserannya itu kemana. Oke, makasih ya, Oh iya. Alfonsa. Panggilannya siapa nih? Ya, makasih kembali Mbak. Itu nanti screenshot-nya posisi awal, posisi akhir gitu ya? Atau akhir aja gitu? Boleh biar jelas posisi awal sama akhir nggak apa-apa. Jadi dua-duanya Oh di iya. screenshot gitu kan. Yang AC sama yang DC biar memperlihatkan pergeserannya. Ya, makasih udah Oh iya. diingetin. Gitu ya Siap, teman-teman. makasih ya Mbak. Jadi ya sama-sama. Jadi pas posisi AC di screenshot, terus pas posisi DC di screenshot. Itu ya teman-teman buat yang kelempar, yang positif sama negatif. Yang lainnya apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, 5 menit lagi kita akhiri kelas praktikumnya. Iya, tadi ada yang tanya record-nya. Sedikit kurang paham. Berarti biasanya reportnya itu dibagiin lewat link kan? Itu biasanya dibagiinnya ke grup kelas bagaimana ya? Yang link-link rekamannya. Oke, mungkin secepatnya nanti akan dibagikan ya buat yang hari ini rekamannya. Nanti diingetin aja kalau misalnya Bu Pinaka lupa bagiin linknya. Gitu. Gimana teman-teman? Masih ada yang kesulitan? Atau ada yang mau ditanyakan?
Oke, teman-teman, gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau udah cukup? Sepertinya udah nggak ada yang ditanyain lagi ya. Untuk mengakhiri praktikum kita hari ini, kita berdoa nanti. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian praktikum itu banyak kekurangan dan kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, langsung chat aja ke Asprak. Yang nomornya waktu itu udah dibagiin. Untuk mengakhiri praktikum hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Tetap semangat. Sekian dari kakak. Terima kasih. Sudah boleh keluar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Semangat semuanya.